pemirsa, apa kabar? Selamat bertemu kembali ya. Saya berharap pemirsa dalam keadaan sehat ya. Oke, pertama-tama saya menyampaikan terima kasih kepada pemirsa sekalian yang sudah mendukung channel saya dengan cara subscribe, menonton tayangan video saya. Saya mengucapkan banyak terima kasih dan tak lupa juga saya menyampaikan selamat datang kepada pemirsa sekalian yang baru pertama kali bergabung di channel saya. Kiranya pemirsa sekalian terhibur ya dengan video-video saya nanti. Oke, baik pemirsa, di video saya kali ini saya akan menceritakan tentang mimpi saya yang menurut saya ini aneh tapi nyata ya. Karena bukan hanya terjadi dalam alam bawah sadar saya atau dalam mimpi, tetapi mimpi itu ternyata benar-benar ada. Oke, baik pemirsa, jangan kemana-mana, jangan beranjak dari video saya kali ini. Dan kalau pemirsa sekalian suka dengan video saya, jangan lupa like ya. Dan jangan lupa comment and subscribe. Oke, tetap di channel saya. Jangan skip dan let's go. Oke pemirsa, saya akan menceritakan mimpi saya ya. Kejadiannya sudah beberapa tahun yang lalu. Tetapi saya merasa hal ini harus saya ceritakan ya. Cerita saya begini, mimpi saya begini ya. Waktu itu saya bertamu di rumah kerabat saya karena kita lama tidak berjumpa, lalu kita sama-sama tidur dalam kamarnya. Kita kalau tidak salah waktu itu ada 3 orang ya. Kita tidur sama-sama dalam kamarnya, kita semua perempuan. Dalam kamarnya lalu kita sambil baring kita bercerita. Jadi kita cerita secara bergantian. Dari saya, kemudian yang kedua, yang ketiga dan seterusnya. Kita cerita sampai tanpa kami sadar kami sudah mengantuk dan tertidur. Nah, kami tertidur begitu pulas sekali ya pemirsa. Nah, ketika dalam keadaan pulas itulah saya mulai mendapatkan mimpi. Nah, mimpi saya itu seperti begini. Waktu itu saya berada di tepi kali. Keadaan di sekeliling kali itu gelap gulita. Kalau tidak salah mimpi itu saya berada di malam hari ya di tepi kali. Lalu kali itu harus kami seberangi. Dan semua orang bersama-sama saya, kami berusaha untuk menyeberangi kali itu untuk sampai ke seberang kali atau sungai ya. Kami harus menyeberanginya. Dan karena keadaan gelap saya tidak melihat kiri kanan saya bahwa sebenarnya ada orang di sekeliling saya. Ada banyak orang, tapi karena gelap kami tidak saling bertatap-tatapan atau kami tidak saling mengetahui. Nah, hal itu saya sadari ketika saya turun mau melangkah ke dalam kali itu untuk menyeberang. Dan tempat di mana saya pijak itu airnya tidak terlalu dalam, cuma sebatas paha saya ya. Dan di sekeliling kali itu gelap, di kiri dan kanan saya itu gelap. Di sisi kiri dan kanan saya itu sangat gelap gulita. Sehingga saya tidak melihat ada orang di sekeliling saya. Yang saya tahu saya tidak ada di kali itu. Nah, saya sedang memegang tangan seseorang yang ikut saya dari belakang. Nah, di depan saya itu di atas permukaan air di depan saya itu ada seperti pantulan cahaya yang jatuh tepat di permukaan air di depan saya. Jadi itu memberikan efek terang kepada saya ya. Sehingga saya berjalan mengikuti terang itu, dan terang itu tidak membias ke sana kemari, cuma jatuh tepat di depan saya. Dan cuma mungkin terang itu selebar badan saya, selebar ini dan ini bahu saya ya, dan kiri dan kanan selebar ini. Jadi kalau seandainya saya tidak berjalan ikuti cahaya itu dan saya mungkin agak miring, pasti saya ada di luar cahaya itu. Saya ada dalam kegelapan karena di sisi kiri dan kanan saya itu gelap sekali. Nah pemirsa, saya kemudian berjalan di atas jalan itu. Tetapi saya melangkah, kali kok tidak dalam ya. Kali itu tidak dalam, cuma sebatas paha saya, dan saya berjalan terus. Cuma sayangnya di dalam kali itu, di dasar kali itu yang saya pijak itu sangat licin sekali. Jadi saya harus berjalan sangat berhati-hati. Nah, sementara saya menyeberang kali itu, saya mendengar di sisi kiri kanan saya itu ada orang seperti terpeleset. Mereka juga menyeberang. Tapi kita tidak baku tahu karena semua yang ada di sekeliling saya, apalagi di kiri dan kanan saya itu gelap. Saya cuma berjalan mengikuti cahaya yang ada di depan saya itu. Nah, cahaya itu juga tidak terlalu terang sekali pemirsa. Cuma remang-remang saja di atas permukaan air. Tapi saya tetap mata tertuju untuk cahaya itu, makanya saya berjalan terus.
Sementara di kiri kanan saya tuh ada orang-orang yang berusaha berjalan juga, dan mereka baru satu langkah melangkahkan kakinya masuk ke kali itu atau sungai itu, mereka langsung hanyut. Mereka seperti terpeleset dan hanyut. Saya cuma mendengar suara mereka berteriak, tolong, tolong, tolong kami hanyut. Ada yang berteriak, tolong saya hanyut dan lain sebagainya. Tetapi saya tidak melihat orang itu berteriak di sebelah mana dan lain sebagainya. Dan saya juga tidak bisa menolong mereka karena keadaan di sekeliling saya sangat gelap sekali. Dan saya berjalan pelan-pelan, sangat hati-hati. Sampai saya berhasil menyeberangi kali itu ya. Nah, pemirsa, saya dengan orang itu berhasil menyeberangi kali itu. Tetapi karena keadaan itu sangat gelap, jadi saya tidak tahu orang siapa yang saya pegang, orang siapa yang saya bawa. Cuma saya tahu bahwa kita sudah ada di seberang, dan orang itu saya sudah tidak tahu kemana lagi. Dan pemirsa, saya mulai berjalan menjauh dari kali itu. Nah, kali itu seperti ada bukan lembah, tapi seperti agak tanjakan kali itu ada di dalam seperti agak ke dalam begitu. Jadi saya harus berjalan naik melewati sedikit tanjakan untuk naik di permukaan bukit di atas kali itu. Lalu saya berjalan seorang diri dalam kegelapan malam itu. Saya berjalan seorang diri sampai pas di atas bukit di atas kali itu. Nah, saya berdiri lalu saya menatap ke arah sebelah kanan saya. Saya ingat sebelah kanan sini saya melihat, karena memang ada sesuatu yang menarik perhatian saya waktu itu ya. Nah, saya melihat ke arah kanan itu, saya melihat ada cahaya yang muncul dari permukaan, dari dasar bumi, dan cahaya itu sangat indah sekali. Cahaya itu kuning keemasan, sangat indah. Jadi saya mulai tertarik dengan cahaya itu, lalu saya berdiri dan saya memperhatikan cahaya itu. Dan saya perhatikan lambat laun cahaya itu semakin jelas, dan akhirnya dia muncul di permukaan, di ufuk itu. Dia muncul, ternyata itu matahari, pemirsa. Nah, karena matahari itu sangat indah, saya terus menatapnya dan saya menyadari bahwa waktu itu hari sudah siang, sudah mulai pagi ya, jadi matahari mulai bersinar, mulai menampakkan wajahnya di ufuk timur, lalu dia bersinar. Nah, sambil saya melihat matahari itu, saya masih tetap menatap matahari itu, karena matahari itu saat itu sangat indah sekali, cahayanya kuning keemasan. Jadi saya memperhatikan dengan sangat terkagum-kagum. Saya melihat ke sana. Tetapi pemirsa, tidak berapa lama kemudian, di tempat di mana saya melihat sinar matahari itu mulai muncul dari dasar bumi ini, itu muncul cahaya yang sama lagi, pemirsa. Nah, cahayanya kuning keemasan, tetapi belum kelihatan terlalu kuning keemasan karena dia masih memudar, dia masih jauh, baru mulai timbul begitu. Dan saya berpikir, kok cahaya ini seperti cahaya matahari, tetapi mana mungkin matahari ada dua, ini kan matahari sudah bersinar, baru cahaya ini apa sebenarnya. Lalu saya memperhatikan cahaya itu. Saya memperhatikan sampai akhirnya cahaya itu, sesuatu yang bercahaya itu akhirnya nampak di permukaan. Ya, seperti muncul dari dasar bumi, tetapi karena saya berdiri di daerah perbukitan dan di sebelah kanan saya itu ada pohon-pohon, ada bukit, jadi seperti dia muncul di balik punggung bukit itu ya, di balik pepohonan. Lalu pemirsa tahu apa yang saya lihat? Ternyata yang saya lihat itu matahari. Matahari itu dia baru muncul, belum semuanya ya, baru muncul sampai di permukaan, kelihatan di permukaan, di balik punggung bukit itu cuma separuh, seperti kita lihat bulan sabit begitu ya. Maksudnya mataharinya baru muncul seperti itu. Dan pemirsa tahu, yang saya lihat itu sesuatu, saya melihat satu sosok yang sangat saya kagumi ya, sosok yang sangat luar biasa, sosok yang menjadi panutan dari semua orang-orang percaya di muka bumi ini. Nah, di atas matahari itu ternyata berdiri sosok Yesus Kristus. Di atas matahari itu, pemirsa. Tetapi sayangnya saya tidak bisa melihat lama. Saya cuma melihat seperti muncul begitu, dan saya juga melihat wajahnya berdiri atas matahari itu. Tubuhnya berdiri atas matahari itu. Pemirsa sekalian, seperti ada seseorang yang memegang kaki saya lalu menggoyang saya dengan kuat. Seperti membangunkan saya begitu.
Dan goyangannya itu sangat kuat sekali sehingga saya kaget. Saya kaget lalu saya terbangun dalam mimpi saya. Lalu saya menoleh kiri kanan. Mana orang yang kasih bangun saya? Tetapi ternyata tidak ada. Dalam kamar itu gelap karena kami tidur dalam keadaan lampu padam ya. Lampu kamar itu dimatikan. Jadi kita tidur dalam keadaan gelap dan sangat sunyi. Lampu kamar itu gelap. 2 orang yang tadi bercerita dengan saya itu sedang tidur pulas dan saya sendiri yang terbangun. Saya sendiri yang terbangun. Dan saya melihat tidak ada siapa-siapa di sekeliling saya. Lalu saya berpikir siapa orang yang tadi membangunkan saya. Nah pemirsa, saya sangat kaget ya melihat mimpi itu. Dan saya duduk sejenak lalu berpikir itu apa ya, itu kira-kira mimpi atau apa. Kalau mimpi tidak mungkin, kalau mimpi ya saya berharap itu cuma terjadi di alam mimpi saja ya, itu tidak akan terjadi di alam nyata atau menjadi kenyataan pemirsa. Nah, mimpi itu sangat nyata sekali menurut saya sehingga saya sulit untuk melupakan mimpi itu. Sampai saat saya berbicara di mimpi itu seperti sedang ada di depan saya dan saya berbicara, saya menceritakannya kembali. Nah, pemirsa, karena saya bangun tengah malam sekitar jam 2 atau jam 2 lewat sampai setengah 3 dan saya keadaan rumah sepi, sekeliling rumah itu sepi, sunyi, sepi. Jadi saya kembali tidur lagi sampai saya bangun pagi hari, tetapi mimpi itu saya tidak menceritakan kepada siapapun. Nah pemirsa, berselang beberapa waktu kemudian, mungkin ada 1 bulan, saya lupa ya. Lalu saya tertidur dan saya memimpikan mimpi yang sama lagi pemirsa. Tetapi waktu itu saya mimpinya itu, saya berada di tepi pantai ya, di pantai lapangan hoki. Kalau pemirsa yang ada di Sorong, yang berdomisili di daerah Sorong pasti tahu pantai lapangan hoki itu ada di mana. Dan saya berdiri di tepi pantai itu, di tepi tembok yang dikenal dengan tembok Berlin itu, saya berdiri di situ, tetapi pandangan saya itu mengarah ke laut. Nah, waktu saya menatap ke laut, saya tidak lihat pemandangan di laut itu ya, saya cuma melihat pemandangan di kaki langit itu. Ternyata pemirsa tahu, di ujung kaki langit itu saya melihat 2 matahari. 2 matahari, yang satunya itu besar, yang satunya besar di depannya, dan yang satunya yang ada di belakangnya itu kecil sekali. Jadi, bukan kecil sekali tapi agak kecil, mungkin karena posisinya tidak berdekatan ya, jadi dia yang di belakangnya itu kecil. Kemudian warnanya sama, warnanya agak berbeda dengan mimpi saya yang pertama. Warnanya itu bukan warna kuning keemasan, tetapi warna itu sudah putih, warnanya putih. Nah, saat itu saya melihat matahari itu dalam posisi mau terbenam, 2 matahari. Tetapi pemirsa, saya waktu bangun, saya seperti lupa tentang mimpi saya itu. Saya tidak ingat kembali, tetapi sepanjang perjalanan saya hari berganti hari, saya merasa bahwa saya ada melihat 2 matahari lagi, dan matahari itu warna putih, tetapi saya melihat di mana. Dan itu sangat mengganggu pikiran saya ya. Nah, jadi kalau saya bepergian dengan menggunakan motor atau saya naik taksi dan lain sebagainya, itu saya selalu di dalam pikiran saya itu saya tahu bahwa saya ada melihat 2 matahari yang terbenam itu, tetapi itu saya lihat di mana. Nah pemirsa, waktu saya berpikir, tapi tidak serta-merta langsung saya tahu ya, itu berlanjut hari berganti hari, saya tinggal memikirkan, loh saya ada lihat matahari tapi lihat di mana. Berbeda dengan mimpi saya yang pertama, saya tahu bahwa saya mimpi matahari, tetapi yang kedua ini saya tidak tahu. Tetapi dalam pikiran saya, dalam hati saya ada lihat matahari 2. Nah oleh sebab itu saya terus berpikir-pikir, kira-kira saya lihat di mana. Akhirnya saya sadar kalau ternyata saya pernah memimpikan matahari. Jadi pemirsa, sebenarnya saya sudah memimpikan matahari itu 2 kali. Jadi saya mimpi pertama yang tadi saya cerita itu dalam keadaan matahari mau terbit ya, 2 matahari terbit secara bergantian, yang satu terbit, terus yang keduanya lagi terbit. Tetapi yang kedua itu bukan, dia tidak terbit secara utuh ya, maksudnya bentuk matahari itu kelihatan secara utuh, tetapi saya baru melihat sebagian, dan saya lihat ada sosok yang berdiri di atasnya. Lalu saya dibangunkan dengan kuat sekali, digoncangkan dengan kuat. Akhirnya saya terbangun. Itu mimpi yang pertama. Dan mimpi yang kedua itu
saya lihat dua matahari juga tetapi posisinya mau terbenam dan warnanya beda, warnanya kedua-duanya putih. Nah pemirsa, tapi saya tidak terlalu menanggapi mimpi saya ya, karena saya berpikir tidak mungkin lah matahari di dunia ini ada dua, tidak mungkin sekali. Dan kita tahu matahari yang selama ini menemani kita itu cuma satu saja. Oleh sebab itu saya tidak terlalu menghiraukannya. Tetapi beberapa bulan kemudian yang membuat saya tersentak kaget itu pemirsa, yang membuat saya kaget itu ternyata waktu saya mengutak-atik internet, dan saya menemukan ada banyak video-video, ada banyak tayangan video yang menceritakan tentang penampakan dua matahari pemirsa. Nah, lalu saya mulai tertarik dengan video itu karena saya merasa bahwa saya juga pernah memimpikan hal yang sama. Saya memimpikan dua matahari dalam waktu yang berbeda. Pada waktu kedua-duanya mau terbit dan dua-duanya mau terbenam. Jadi saya mulai penasaran, lalu saya membuka vlog-vlog itu. Saya membuka video itu dan saya menonton satu persatu. Nah pemirsa, waktu saya menonton itu tuh saya sangat heran ya, karena ternyata hampir mirip sekali dengan mimpi saya ya. Hampir mirip. Saya melihat ada beberapa gambar yang kelihatan di situ mirip sekali dengan mimpi saya. Oleh sebab itu saya penasaran, saya buka terus setiap video-video tentang matahari kembar saya buka terus dan ternyata ada beberapa foto yang mirip sekali dengan mimpi saya. Dan saya berpikir ternyata mimpi saya itu sudah menjadi kenyataan. Ini hal yang aneh. Masa saya cuma mimpi, itu ada di alam bawah sadar, tidak nyata. Tetapi setelah beberapa bulan kemudian mimpi itu ternyata benar-benar ada, bahwa memang di bumi ada dua matahari. Pemirsa, bukan saya mengatakan bahwa dua matahari, tetapi orang melihat bahwa ada fenomena matahari kembar. Nah, oleh sebab itu saya mulai tertarik dan saya membacakan. Nah, ada sebagian yang mengatakan bahwa itu gejala-gejala alam, fenomena alam, mungkin karena seperti ada beberapa penampakan di Eropa, di benua Eropa sana itu. Mereka bilang itu bisa saja muncul karena adanya awan es kan. Kalau waktu musim dingin ada es yang mengkristal di udara, lalu cahaya matahari itu membias kena pada awan es itu, lalu dia membias kembali, jadi bisa orang mengira bahwa itu dua matahari. Nah, seperti ada terjadi di Indonesia juga baru-baru ini tuh di tahun 2020 lalu ya, di Makassar itu mereka juga melihat dua matahari yang sama. Nah, tetapi ada orang menepis bahwa itu sebenarnya fenomena alam yang karena pantulan matahari itu bisa membias. Maksud saya bisa memantulkan cahaya dan seperti kesannya seperti ada matahari yang lain lagi. Pemirsa, terlepas dari itu, entah itu hoax atau tidak, tetapi satu yang saya yakini bahwa saya pernah lihat di dalam mimpi saya itu matahari ada dua. Matahari yang pertama yaitu ketika mereka mulai terbit, matahari yang pertama terbit lalu diikuti oleh matahari kedua, dan begitu juga ketika terbenam. Tetapi saya tidak sempat melihat yang terbenam ya, saya cuma melihat yang terbit itu mereka bersamaan. Yang terbenam itu saya cuma melihat posisinya berdempetan begitu, baku belakang. Nah pemirsa, seperti ada saksi mata yang melihat penampakan dua matahari itu di pantai Florida ya, itu tidak sengaja juga. Jadi kejadian orang menyaksikan dua matahari, fenomena dua matahari itu sudah muncul di benua Eropa itu sudah beberapa